lu kan touring, ngapain ngajar gitu. Lu harusnya fokus ke touring gini-gini gitu. Ya gue sih sebagai mentality gue waktu itu ya gue cuekin aja. Jadi gue bisa misahin antara mana yang positif gue ambil, negatif udah gue pisahin gitu. Halo, selamat datang di Meet the Golfers on CEO Talks, persembahan Kompas 100 CEO Forum, powered by PLN, bersama saya Andri Sena. Di episode kali ini kita akan membahas seputar dunia golf, tapi saya tidak sendiri, saya bersama seorang profesional golfer, mungkin nih, seorang top profesional golfer di Indonesia, dan juga berasal dari keluarga legend. Ini kita panggil Benny Casyadi. Mas Ben mungkin ya. Siap, brother. Thank you Mas Ben sudah datang ke Sama-sama, bro. podcast ini nih. Siap. Nih kalau Mas Ben ini sebenarnya sama saya sendiri udah lama. Saya sempat dulu bareng-bareng di junior bareng. Cuman beda arah aja. Saya ke sana, saya ke sini, dia udah tegak lurus istiqomah. Saya putar balik. Nah, mungkin tadi Mas Ben di sini kita tidak hanya golfer juga yang mendengarkan podcast ini, tapi banyak juga publik Mas Ben. Mungkin bisa diperkenalkan secara umum siapa sih Benny Casyadi ini? Perkenalkan, nama saya Benny Casyadi, profesional golfer Indonesia gitu, dan juga aktif juga di organisasi PGA Tour of Indonesia gitu, dan juga founder dari BK Management dan BK Golf Clinic gitu, bro. Banyak ya, bro? Kok diambil semua nih? Iya. Dan tadi profesional golfer, bro. Nah, ini berarti harusnya kan kita punya peringkat gitu nggak sih? Ada. Setiap tahun ada yang namanya Order of Merit. Order of Merit. Ya, jadi kayak pengumpulan poin terbanyak atau pengumpulan uang terbanyak dari event yang dijalankan oleh PGA Tour of Indonesia. Ya. Gitu, dan itu diakumulasi dan biasanya keluar 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Yes. 2023. Posisi Mas Ben di mana? Nomor 3. Nomor 3? Nomor 3. Masih top 3 ya? Boleh lah ya. Waduh. masih boleh, bro. Mas Ben pernah posisi nomor 1? 2015 dan 2017. Nomor 1 Indonesia. 2016 itu peringkat berapa? Dari Turn Pro 2010. Turn Pro 2010. Yes, dan sampai sekarang berarti udah berapa? 14 tahun. 14 tahun nggak keluar dari 6 besar Indonesia. Luar biasa. Alhamdulillah. 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 Turunan dari Bapak juga. Iya, betul. Bapak juga. Mungkin bisa dicari Bapak sedikit. Oh ya, jadi orang tua kebetulan kalau ada yang belum tahu namanya Pak Casyadi. Pak Casyadi. Pak Casyadi ini latar belakang kita dari keluarga sederhana, bro. Keluarga sederhana dan kebetulan tinggal di dekat lapangan Yani Golf, Surabaya. Surabaya. Ya. Nah, diawali dari situ main golf dan lain sebagainya sampai beliau masuk profesional dan sampai karir yang the best-nya adalah pada saat di Indonesia Open tahun 1989 beliau juara di event tersebut, Indonesia Open, bro. Oh, kita ada yang pernah juara Indonesia Open? Ada, Indonesia Open, bokap. Wah, tahun 89. Tahu nih. Tahun 89, dan itu dulu orang sekarang kan taunya Asian Tour. Ya. Ada European Tour. Ya. Betul ya. Dulu waktu zamannya bokap dulu tuh, tahun 80-an sampai 90-an, itu namanya Omega Tour. Omega Tour. Omega Tour. Jadi pemain Europe sama pemain Asia jadi satu. Oh, di itu ada pemain Europe juga main di situ ya? Iya, betul. Gitu. Jadi bokap dulu pernah cerita bahwa dulu asosiasinya cuma namanya Omega Tour. Oke. Gitu. Belum dibagi dua ya? Belum dibagi dua. Setelah tahun 2000, kemungkinan banyak pemain Asia yang komplain karena yang juara ini orang Europe semuanya. Oke. Akhirnya dipisah lah itu. Jadi Asian Tour sama dan European Tour. Yes. Itu kayak tahun 2000 deh. Nah, itu prestasi Pak Casyadi sendiri? Jadi dari tahun 89 setelah juara Indonesia Open itu kan automatically dapat spot di tahun berikutnya kan. Ya. Jadi bokap tetap main full tuh. Main full sampai tahun 2000. Gitu, sampai tahun 2000. Terus setelah itu bapak ngalamin kecelakaan mobil, tangannya patah. Bokap
tahun 2000 tuh accident yang gue SMP kalau nggak salah deh. Si SMP itu tangan kirinya patah. Oke. Accident mobil perjalanan Jogja ke Semarang. Gitu, Jogja ke Semarang, terus mobilnya udah hancur, Bro. Mobil udah hancur dan lain sebagainya. Terus beliau pengobatan itu 1 tahun. Dan dulu kan masih di pen gitu ya. Iya. Di pen, terus tangan beliau tuh panjang sebelah sekarang. Sampai sekarang. Oke. Panjang sebelah. Tapi semangatnya luar biasa. Dari 2000 sampai tahun 2001 vakum kan. Iya, Karena setahun ya. iya setahun proses pemulihan kan. Gitu. Setelah proses pemulihan, kalau nggak salah tahun 2002 ada yang namanya Jatim Open. Bokap juara lagi. Habis recovery langsung juara lagi Yes. di situ. Memang nggak salah dibilang legend dari Dan itu mainnya di Yani Golf. Gue inget banget, Bro. home base. Home base. Habis Home base. Gitu lah. Ini mungkin nggak banyak orang tahu soalnya Pak Kasyadi Ya, dan ya, sejarah ya. golf Indonesia. Makanya kita Betul. ungkit dikit. Betul. Tapi kan bawa nama berat, Bokap. Bapak pasti Ya. kan berat banget nih. Ya. Nah, tapi tadi kita bahas compete di touring, Ya. ada nama berat juga, aktif di asosiasi, ada bikin manajemen juga. Ini sebenarnya host bingung mau bahas yang mana dulu. Tapi kita bahas yang mungkin yang kita menarik adalah touring. Ya. Karena kita tahu dari semua kesibukan itu yang paling susah adalah bagaimana mempertahankan prestasi. Karena itu Yes. ujung-ujungnya kan, kalau kita Ya. ada prestasi, Ya. bisnis pun terangkat, coaching pun juga bisa naik karena nama. Yes. Nah, pertanyaan basic nih, dan pertanyaan yang paling pengen didengar adalah, dan saya pun juga pengen tahu nih, bagaimana cara mengatur waktunya dari semua kesibukan tersebut sampai tetap bisa compete di prestasi golf. Yang kita tahu harusnya tuh nggak sejalan. Oke. Awalnya sih gue termotivasi dengan adanya stigma dulu. Jadi dulu dari karir amatir dan lain sebagainya kita diwanti-wanti, lu nanti kalau profesional jangan ngajar ya. Nanti karir lu pasti rusak, permainan lu pasti rusak gitu. Gue mikir bahwa gue nggak tahu ya, gue mikir sekilas bahwa masa iya sih gitu. Kalau kita bisa ngelakuin satu kali kegiatan ataupun aktivitas gitu ya dalam satu hari itu bisa 2-3 kali, ya kenapa enggak gitu. Gue mikirnya gitu awalnya, Bro. Jadi gue pengen mecahin stigma itu. Oke. Kalau lu ngajar mainnya pasti jelek Iya. gitu. Sedangkan kita kan emang di-create dari awal sama bokap kan memang bukan untuk coaching kan. Karena untuk touring, compete gitu kan. Tapi diskusi sama bokap juga, bokap cuma bilang selama lu bisa komitmen dengan program lu, dengan tujuan lu, silakan. Tapi kalau enggak, pilih salah satu. Dan ternyata gue lakuin nih. Selama masuk pro kan 2010, Bro. Iya. Orang ngomong, Ben lu jangan ngajar. Terus setelah gue ngajar juga kadang ditegur. Lu kan touring, ngapain ngajar gitu. Lu harusnya fokus ke touring, gini-gini gitu. Ya gue sih sebagai, mentality gue waktu itu ya gue cuekin aja. Jadi gue bisa misahin antara mana yang positif gue ambil, negatif udah gue pisahin gitu. Dan selama 3 tahun itu, dan itu terbukti sampai tahun 2015 gitu. Padahal 2010 itu turn pro langsung juara gue, Bro. Di tahun yang pertama itu. Di tahun pertama gitu. Jadi 2010 masuk pro, beberapa event, habis itu juara. Setelah itu sepi tuh, paceklik sampai 2015. Paceklik prestasi apa paceklik? Juara. Paceklik juara. Paceklik juara dan eventnya juga sedikit lah ya Sedikit, gitu, ya. sedikit. Tapi bisa maintain di Indonesia itu nomor 4, nomor 5, nomor 3 gitu, Bro, nomor 2. Itu kayaknya seperti nggak itu. paceklik deh, cuma turun aja dikit ya. Cuma turun dikit doang gitu. Maksudnya paceklik juaranya nih, cuman Oke. steady di 2 besar, 3 besar, gue main kayak gitu. Oke. Gitu kan. Setelah di 2015, nah baru tuh juara lagi, Bro. 3 kali, 1 tahun. 3 kali. 2017 juara lagi. Gitu. Nah, dari situ udah mulai berkembang tuh stigma orang bahwa kan banyak nih sekarang juga yang profesional touring juga ngajar juga. Betul, kan, banyak, gitu kan, banyak. banyak kan, gitu. Jadi gue pengennya tuh kita tuh sebagai profesi nggak dibatasin dengan kegiatan selama kita bisa komitmen dengan kegiatan padat banget memang. Kalau emang kita ngomong runutannya antara gimana sih bagi waktunya gitu kan? Karena latihan aja harusnya full time sehari kan kalau Betul, kita bicara ya. betul. Gue dulu latihan itu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, Bro. Fully. Itu latihan doang tuh.
Yes. Karena kan dari 2010 kan belum ngajar. Ah, Gue mulai ngajar tuh 2013. Oke. Gitu. Terus habis itu pengen banget, akhirnya bikinlah tim kecil-kecilan. Oke. BK Manajemen tadi tuh, tim kecil-kecilan yang emang awalnya cuman ngurusin gua doang. Mm-mm. Gitu. Jadi bikinlah tuh kayak misalnya waktunya, kapan lu latihan, kapan lu latihan fisik, kapan lu ngajar nanti kan dimulai 2013 nih, Iya, kapan iya. lu ngajar. Nah, di situ kita manage tuh, Bro. Oh, jadi memang sudah ada tim manajemen yang mengatur hal tersebut. Yes, gitu. Dan kita diskusi. Jadi gue tuh ngomong bahwa gue mau ngajar setiap harinya itu maksimum 4 sampai 5 jam. Oke. Sisanya gue latihan, Oke. gitu. Gue mau satu hari latihan, setelah itu gue nggak ngajar ya. Pada saat hari itu, gue maunya ke kantor, kayak gitu. Jadi bisa dibagi waktunya, Oke. gitu. Dan itu ada tim yang mengatur waktu tersebut ya, membantu mengatur. Ya? Ada, tapi Dibikin tapi manajemen. lebih banyak datangnya dari gue sendiri sih. Pasti. Pasti. Karena kalau kita sendiri nggak mau siapa Iya. yang mengatur nggak akan Iya, kena pasti. betul. Kan? Jadi gue bikin satu minggu tuh schedule, Senin, Selasa, Rebo, Aduh, time manajemennya mantap. gue ngajar. Jam sekian sampai jam sekian. Nanti jam 1 sampai jam 5 dan seterusnya gue latihan. Kalaupun ada mau meeting, ketemu sama temen, klien dan lain sebagainya gitu, sponsorship dan lain sebagainya, malam diarahinnya. Kayak gitu. Tapi emang ya rutinitasnya ya emang kalau bisa ngomong bisa dibagi dua nih badan, Bro. Bagi banyak kayaknya itu. Tapi kan konsekuensinya gitu kan. Gue inget kata bokap bahwa lo harus komitmen. Dan tapi gimana cara tetap nggak menjawab itu, gimana touring bisa tetap menjaga di level tersebut? Ya. Masih compete, bahkan di turnamen PGT kemarin sempat hat-trick, menang beruntun. Iya, benar. Itu gimana ngejaganya tuh? Satu, kalau gue latihan pasti ada program. Oke. Pasti ada program. Kita boleh nanti ya kita iniin lah. Ada program satu dalam artian mana yang harus diimprovein, mana yang harus di-maintain, mana yang harus ditingkatkan. Gitu. Terus habis itu dari segi fisik juga gitu. Kan kemarin kan emang gue ada gejala kayak sering cedera kaki kan setelah Indonesia Master 2 tahun lalu tuh. Iya. Itu kan karena ada cedera ankle sebelah kiri gitu. Jadi kayak makan gua, tidur, terus habis itu ya asupan dan lain sebagainya itu Dijaga ya. udah diatur, Bro. Diatur supaya kaki gua ini nggak kambuh lagi. Oke. Gitu. Karena kan ngitung berat badan gua kan lumayan berat nih. Sedikit. Ya kan, nggak lebih berat. Berat, Bro. Serius berat. Dan ini lebih improve banyak. Oke. Setelah 2 tahun lalu, Iya. gitu ya, karena ngelakuin itu tadi. Jadi emang lebih enak. Oke. Gitu, Jadi benar-benar diatur sama tim profesional sendiri ya. Ya, Nah, itu mungkin kunci dari tim manajemen. Nah, mungkin kita pasti kan juga orang ada nanya sedikit tipsnya nih. Gimana sih cara para terutama golfer kantoran nih. oke. Gimana golfer kantoran tapi tetap jaga performanya tapi kantornya nggak hilang gitu loh. Kan Oke. Kantor 8 jam. Ya. Ada tips sedikit nggak sih bro buat para golfer-golfer ini? Yang pertama pasti manajemen waktu. Komitmen situ ya. Ya, satu itu. Jadi kayak misalnya lu ngantor jam berapa sih? Jam 8. 85 lah, 85. Jam 8 pagi sampai jam 6 sore deh taruh Jam deh. 6 sore lah ya. Iya. Gitu. Kalau lu nggak bisa latihan di pagi hari, ya sempetin latihan di setelah kantor. Pasti. Tapi usahakan pagi sih. Karena kalau habis aktivitas kita, rutinitas kerja kantor, Capek ya. pasti capek. Karena kerja gunain pikiran sama fisik sebetulnya lebih capek pikiran. Betul. Itu pertama. Terus yang kedua, ambil namanya coaching player. Program ya. Program. Latihan terprogram Yes, ya. jangan cuman main golf baru 1 tahun sampai 3 tahun. Misalnya awal-awal emang pakai coach. Terus habis itu ke tahun kedua, 3 nggak pakai nih. Dia udah ngerasa bisa. Terus habis itu latihan dengan sendirinya. Gitu. Yang dilatih malah bukan yang benar, tapi habit yang salah. Karena nggak ada yang ngeliatin. Satu itu. Yang kedua nggak ada program. Jadi lo latihan nggak tahu nih mau yang diimprovein yang mana, mau yang kita jaga, yang di-maintain yang mana, gitu kan? Mau porsi yang dinaikin yang mana, Oke. gitu. Dan itu semua pakai program dan itu butuh latihan dari yang Ya. profesional lah, yang tahu lah ya. Ya. Terus yang selanjutnya adalah gue mau share bahwa golf itu adalah kontinuitas. Jadi contoh jadwalnya seminggu
lu latihan 2 kali, tapi sekali latihan mukul 500 bola. Oke. Ada 2 metode nih. Dengan satu lagi, rutin setiap hari, tapi mukul cuma 50 bola. 50 bola paling cuma 30 menit, 15 menit selesai. Gitu ya. Lebih berharga, lebih Lebih efisien, efektif. Iya, lebih impact-nya itu yang efisien itu adalah yang setiap hari lo lakukan gerakan lo itu, swing lo, meskipun itu 50 Sebentar bola. tapi sering, Yes. daripada lama tapi sebentar. Ya. Nggak salah tuh kata-kata itu. Ya itulah ya. Ya, jadi mending sedikit tapi intensitasnya tinggi, Oke. gitu. Ketimbang sedikit waktu untuk latihan tapi kuantitasnya yang banyak, Baik. gitu. Itu perlu digaris bawah. Iya, garis bawahin. ditaruh dalam thumbnail tuh Nah. kayaknya tuh ya. Biar orang ngerti. Yang penting Ya. latihan setengah jam sehari Ya. daripada 3 jam tapi sekali seminggu. Yes, gitu. Yang ada sakit-sakit badan lo. Padahal waktu dan biaya mungkin sama mungkin ya. Sama. di Kalau total diakumulasi misalnya lo 100 mukul 500 bola nih. Iya. Kaliin katakanlah 500 Iya. 100 bola 100.000 lah. Iya. Cuman saving duit parkir aja. Cuman Nah, ini berapa sih paling duit betul. parkir kan? Sama bangun pagi, bro. Kebanyakan orang-orang kantoran kan susah bangun pagi nih. Betul. Gitu, yang deket-deket kantor gitu kan susah bangun pagi gitu kan. Iya, oke. Itu sih. Jadi effortnya tuh di situ, bro. Di situ ya. Dan satu lagi, jangan belajar lewat Sosial media. yes. Ya, orang kan sekarang banyak platform cek Ya. swingnya bagaimana, Yes, ngetes sendiri. gitu. Sosial media boleh buat reference, tapi bukan tempatnya di situ. Kalau saya Untuk saranin, berguru ya. ya, untuk berguru harusnya ambil professional coach yang memang dia tahu cara ngajarnya seperti apa, punya program, dan pasti bisanya lebih cepat Ya. dan nggak cedera. Itu dia. Ah, itu poinnya, nggak cedera. Oke. Itu coach. Sekarang kita bahas lagi nih. Tadi prestasi, menarik tipis dikit. Sebutin satu prestasi yang paling memorable, membanggakan lah buat seorang Benny Casyadi nih, Bro. Yang Prestasi paling ya. inget menang di mana atau ngapain? Ya, satu sih pasti semua orang profesional Indonesia pasti menginginkan main di Asian Tour Oke. event. Alhamdulillah gue pernah main di event itu. Terus pernah juara di lapangan yang bokap dulu juara Indonesia Open. Waduh, itu memorable. Double impact. Double impact. Ya? Double impact di situ. Terus yang ketiga adalah bisa membuktikan bahwa ataupun bisa komitmen dari dulu sampai sekarang, bro, dengan konsep gua, dengan target gua ke orang tua. Itu aja. Karena gue pengen nunjukin ke terutama bokap ya. Bokap gua tuh nggak mau yang targetnya tuh biasa-biasa aja, bro. Iya dong. Nggak mau. Legend, Bro. Iya, dan Pasti orang tua pasti pengen yang lebih baik dibanding dirinya. Kan? pasti. Dan orang bilang Pak Casyadi itu humoris dan ya betul. Di luar, Jack. Tutup pintu rumah. Lu nggak selesai. tahu di dalam rumah, abis lu. Iya, Bahkan pasti itu. iya, bahkan sekarang pun ya kita masih terlihat kecil di depan orang tua, Jack. Meskipun anak gua udah banyak gitu ya, kita udah keluarga gitu, masih kelihatan kecil dan masih nothing di depan orang tua. Gitu. Dan itulah orang tua. Itu sih, bro. Ya. Nah, kalau kita ngomong apa sih tantangan terbesar nih buat seorang Benny Casyadi yang sekarang dihadapi atau ngeliat 2024 ini, apa tantangannya? Dari segi apa nih? Prestasi, konsistensi menjalani bisnis, apa nih? Kalau prestasi, gue yakin pasti insya Allah gue bisa konsisten dengan kegiatan yang gue susun sama tim dan target-targetnya juga, bro. Yang jadi pusat gue sekarang adalah pembinaan. Oke. Pembinaan, karena di leveling atlet nasional sekarang amatir gitu, ada sekarang banyak, memang pembinaan banyak, cuman gapnya agak jauh ya kalau kita ngomong umur. Maksudnya apa nih? Gap umur? Gap umur. Contoh sekarang yang di Platnas umur 15 atau 17, bahkan ada yang lebih. But sometimes umur yang 15 ke bawah sampai 15-13 ini sebetulnya ada, cuman nggak banyak. Yang membina atau atlet? Atletnya yang membina banyak, udah banyak sekarang. Dari PGI sekarang pun juga saya appreciate banget gitu dengan programnya dan lain sebagainya, itu luar biasa gitu. Tapi dengan gaping umurnya yang gue perhatiin adalah Cukup masih jauh ya? Jauh. Gitu. Oke. Karena nanti pasti yang leveling lapis pertama gitu, dia akan nanti beranjak ke profesional. Nah, ini karena ada kekosongan di sini, ini perlu waktu nih untuk ngedongkraknya. Oke. Gitu. Jadi ini yang jadi
fokus gue sekarang nih, bro, untuk pembinaannya. 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 Ya, dari topik lagi masuk pembinaan. Ini karena waktu singkat mesti dipecah-pecah. Oke, siap, brother. Pembinaan. Karena orang juga nggak banyak mengetahui bahwa Mas Benny ini Ya. banyak membina atlet, dan atlet yang nomor 1 sekarang baru menang ke Jurnas kemarin adalah atlet binaan Mas Benny. Ya. Dan nggak instan ya tapi itu ya. Enggak. Dari kapan membina Randy? Maksudnya menang kemarin. Oke, kita siapin Randy. Banyak juga, ada Randy, ada Bianda, ada Almer, ada yang urutan yang umur 13, ada Tayyun, ada Fadlan. Banyak, brother. Di Bandung pun juga banyak. Cuman maksudnya dari Randy kita create itu dari dia SMP. Kelas 1. Jadi nggak nyomot bakat bagus, taruh di situ, klaim enggak ya. Nah, Bener-bener membina ya. yes, itu yang gue mau, bro. Ini yang menarik dan ini yang Yes. menurut gue pribadi ini, Nah. pembinaan itu nggak yang udah jadi ditaruh komplit, Iya. harus dari awal. Enggak yang cuman telepon ya, sorry to say ya. Kalau ini ada yang pihak ini, tapi Nggak ini truly. Gua akan angkat gitu, nggak apa-apa. Ya. Gitu, ada yang, Ben, lu ada atlet nggak? Bisa nggak atlet lu masuk ke... Aduh, itu bisa disebut namanya siapa tuh? Jangan. Dan itu Bahaya banyak, tuh. bro. Apalagi sekarang kan ya, sorry ya, ada mau PON gitu ya. Jadi atlet cabut dalam batin gua adalah pembinaan nggak kayak gitu sebetulnya. Gitu. Pembinaan itu memang benar-benar lo lakuin dari awal, dari mereka itu bukan siapa-siapa, lo ciptain jadi Aduh, itu siapa. bagus banget itu. Gitu. Jangan cuman, Ben, gua ambil atlet lu ya, nanti kita kontrak. Bukan itu yang gua mau. Enggak itu. Kalau itu mah, kalau gue mau ya banyak sebetulnya bisa gitu. Tapi kan gue nggak mau kayak gitu, bro. Tapi ya gue himbau sama teman-teman yang selaku pembinaan dimanapun gitu ya. Ya kita sama-sama lah bina atlet dari yang benar-benar dari yang nol kalau bisa. Kita create bareng-bareng. Dan ini seorang Randy ini dari SMP, berarti Ya. kan sekarang sudah lulus. Sekarang SMA lagi kuliah. Ya? Dia baru kuliah. Dia umur 20 ya, 20, Iya. bro. Jadi udah lama. Itu dari awal dia belum bisa golf atau golf Udah sama bisa si basic? main. Karena basicnya kan bokapnya kan orang Korea. Ah, oke. Gitu. Jadi awalnya dari bokapnya latihan bareng, Iya, terus iya. habis itu latihan di Jawa BK, terus mamanya diskusi, baru saya bilang ya udah oke, kita gabung. Dari situ dididik sama Mas Benny Ya. sampai posisi yang sekarang ini Yes, betul. ya. Juara nomor 1 Dan amatir ya. di BK Golf Clinic, bro, yang gue terapin adalah pertama manners. Nah, Manners. ini yang lagi di topik. Ini kayak nambah part 2 kali ya. Nggak, karena gini, golf itu kita Manners. tahu nggak cuma skill. Bener nggak? Yes, setuju. Ada etik tapi Ya. dan manners juga. Manners. Dan entah kenapa itu kok nyambung sama prestasi. Pasti, Ya kan? pasti. Kita tahu. Dan ini ditekankan manners. Manners. Maksudnya gimana nih? Jadi awal orang, siapapun lah, atlet dalam seleksi pertama di mata gue adalah manners. Bukan skillnya itu dulu Enggak, segala macam. skill kita bisa create. Siapapun kita bisa create. Tapi kalau manners orang individualnya bisa kita ajarin untuk sopan santun, menghormati yang lebih tua, nggak pernah nyuruh orang tua. Pada saat di lapangan ya, kita ngomong ya. Gue jamin anak ini bisa berprestasi. Karena udah kelihatan di situ dari mandirinya dia, dari penghormatannya dia dengan seseorang. Mungkin nanti pada saat dia compete, dia saling menghargai as player. Itu panjang banget, bro. Nggak cuman skill. Gitu. Manners. Manners. Dan pasti akan long term. Karena apa ya, sorry to say, pihak-pihak terkait nggak cuman ngelihat kita berprestasi doang. Tapi gimana caranya kita bersosialisasi. Ya. Iya toh. Habis itu bicara dengan siapapun itu, kita bisa menghargai. Pihak-pihak terkait pasti akan tertarik dengan individual tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang mengejutkan dari situ. Waduh, Yang gue maksud misalnya ada yang tertarik dari apa untuk support, apa Ada untuk brand, support, sponsor. ya kayak gitu, Ya, bro. karena kita tahu golf pasti nggak bisa stand alone karena Yes. biaya apapun touring. Saya belum baca. Kita Luar- belum ngomong masalah touring nih. Luar biayanya biasa, bro. berapa nih ya? Luar biasa. Itu berapa? touring luar biasa, gitu. Pasti butuh support lah. Dan ya. pasti di suatu titik nanti pihak-pihak sponsor itu nggak akan ngelihat prestasi lagi. Prestasi semua orang pasti bisa bermain bagus, tapi nggak semua orang yang berprestasi punya manners. Nah dari situlah sponsor pasti akan menilai. Oh si A aja deh, ini anaknya baik, sopan santun dan lain sebagainya ada. Ketimbang si B, hebat sih mainnya, cuman kok sombong banget ya, tengil ya. Ini culture Indonesia, bro. Nggak bisa, cuman skill doang. Gitu. Itu yang gue terapin
di semua anak didik gue. Semuanya. Datang semuanya, salam dulu, salam semuanya. Yang ada di situ, salam dulu. Gitu. Salam dulu semuanya. Itu kan bentuk penghormatan kita budaya kepada kita, budaya Indonesia, kita, ya. betul. Yang jujurnya sekarang mulai hilang nih. Hilang banget, bro. Anak-anak muda sekarang ketemu gua aja ya, sorry to say ya, gitu cuman. Ya udah, gue ngerasa ya nggak apa-apa gitu, fine aja. But dari BK Golf Clinic sendiri, gue pribadi, oke. Mungkin dari situ juga yang bisa memaintain Mas Benny untuk survive dan bertahan di industri golf bisnis. Karena kita tahu bisnis juga pasti nomor satu manner sebenarnya kan. pasti bro. Betul. Kita berpartner, berkolaborasi, beretika pasti beretika kan? Iya. dari mental tersebut dan Pasti. mungkin terbawa mungkin. Ya. Tapi di luar dari rutinitas tersebut, Mas Benny, pernah nggak sih menikmati main golf sama teman just fun doang, tidak ada turnamen? Pengen. Berarti belum pernah nih kejadian? Pernah, cuman kan maksudnya gini, dengan balik lagi ya, dengan rutinitas, bukannya kita yang sombong nggak mau main, bukan. Kalau emang bener-bener kosong, pengen banget main fun, bro. Gitu, hahihi sama temen, sama komunitas. Kebetulan kan gue juga punya komunitas nih. Oh, punya komunitas juga? Di Cikarang. Ada juga, kita gue bentuk komunitas di situ, jadi supaya nanti milenial golfer ini yang di Cikarang, Bekasi, muda-muda ini tadi punya wadah. Dan marketnya menarik Bekasi ya, Bekasi. Jakarta yang udah penuh, udah banyak. Crowded bro Jakarta. Tapi membina satu yang kegeser dikit, ya. Bekasi. Bekasi, gitu. Jadi dan gimana perkembangan nih Mas? Luar biasa. Jadi selama ini kan mereka golf sendiri, nggak punya teman. Dengan adanya wadah komunitas tadi itu, gitu ya. Jadi mereka seneng. Oh ada kegiatan gobar nih seminggu sekali. Ada latihan bareng di driving. Meskipun gue nggak incas, gue ngajarin nggak ya, tapi kan di situ kan kalau kita ketemu di driving kan setidaknya handicap kecil ini kan bisa ngasih tahu bro, swing lu harusnya kayak gini deh, ini gini, kita discuss bareng mengenai rules, etika, balik lagi di situ. Karena di lapangan kan teman-teman sekarang nih, ya sorry tuh saya bilang milenial ini kan atau golfer yang baru adalah nggak tahu rules, betul, etika dan rules. Main lama banget, belakang udah nungguin, diteriakin, marah, bikin konten. Iya, wah saya diteriakin apa segala macam. Kan ini golf kan ada pace of play-nya, gitu. Terus habis itu dalam satu flight gitu kan yang diperbolehkan berapa orang. Itu. Terus yang selanjutnya cara berpakaiannya. Ada juga yang baru-baru itu cara berpakaiannya ya bukan golf gitu. Masih pakai celana ya sorry ya kayak celana kolor gitu bro, sepatu nggak golf, celana pendek tapi yang kolor gitu kan. Terus habis itu pakai bajunya yang kaos biasa gitu loh. Seperti itu yang kita harus perlu edukasi. Iya harus, kita yang tahu, kita yang paham harus edukasi, jangan dimarahin. Gitu. Nah ini mungkin, ini kayaknya nggak ada yang kepake pertanyaan ini. Kayak ngalir ya gitu. Ngalir aja karena banyak. Karena biasa ngobrol kita juga 2 jam 3 jam nih dibatasin. Mungkin untuk yang seksi ini atau di sesi ini kita mungkin ada tips lah. Tadi kita bahas mengenai membagi waktu kantoran sudah. Kalau kita bilang untuk para pemula nih, dia mau berbicara menaikkan skillnya. Ada nggak sih tips general? Kita tahu tips banyak lah ya. Secara general dari seorang Benny Casyadi seperti apa buat para pemula golfer? Oke, kalau untuk yang pemula jangan lupakan latihan short game. Yes. Short game. Jadi kalau lu udah bisa mukul driver, second shot meskipun kadang kena, kadang enggak ya. Untuk pakai wood. Iron udah pasti kena. Oke. Terus putting sudah bisa. Latihan short game. Minta program sama coach latihan short game, bunker area, around the green. Oke, chipping around the green. Putting long putt sama short putt. Itu ditekunin, minta program, cepat banget turun. Jadi kalau lu perhatiin sekarang kan pemula ini kan latihannya datang ke driving, mukul bola, pam, habis itu nggak pernah tuh latihan mating, chip, nggak pernah. Nggak pernah. Itu nggak pernah. Jadi terlihat kalau mereka pakai coach pasti ada program itu. Kalau enggak, ya sudah, lu mentok di fase lu itu aja. Betul. Gitu. Itu kayak nggak pemula golfer, gue juga kayaknya mesti nyadar tuh. Oke lah, nih memang kita harus dibatasi sesi waktu nih, Mas Ben. Siap. Nanti kita lihat apakah ada sesi selanjutnya. Karena kita belum bahas Mas Ben dari sisi touring yang
nggak pernah dibahas. Sesi touring itu nggak pernah dibahas Ya, karena itu menyangkut nama baik Indonesia di Yap. luar kalau kita Yap. bicara prestasi Yap. dan hal di bikin manajemen belum kita kulik pun. Tapi sayangnya Mas Ben harus dibatasi. Thank you banyak Siap, sudah brother. hadir Oke. di sini Mas Ben. Sama-sama. Dan juga Mas Ben ini merupakan salah satu pro player yang nanti akan berkompetisi di acara Kompas Pro MCO Golf Hub pada tanggal 30 Januari 2024 di Damai Indah Golf. So yang belum daftar silakan ikutan, siapa tahu bisa main satu pairing sama Mas Ben. Biar mengambil langsung dari ilmunya, dari suhunya langsung. Harus dong, ayo. Mas Ben, Ya, thank you. siap, brother. Sampai ketemu Thank lagi you. di lapangan Siap. kita. Oke, Terima thank you. kasih semua. Sampai jumpa di Meet the Golfer on CEO Talks berikutnya.